semuanya, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai proyek akuntansi manajemen kami yang dilaksanakan di PT Salmix Mitra Utama. Anggota kelompok kami terdiri dari Juma Pertiwi, Sylvia Sodia, Lois Fiona, dan Natalia Harini. Materi yang disampaikan terdiri dari 5 bab. Yang pertama company profile, yang kedua theoretical basis, yang ketiga transaction dan report, yang keempat mengenai analisis dan result, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Jadi yang pertama, company historinya. Di sini PT Salmix Mitra Utama adalah perusahaan manufacturing yang bergerak di bidang bubuk kopi. PT ini beroperasi di Pancur, Piayu, Batam, dan didirikan pada tahun 2018. Nah, nanti bahan-bahan dari kopi yang diolah terdiri dari biji kopi Arabica dan biji kopi Robusta, yang nanti akan diolah kembali menjadi berbagai kopi seperti cappuccino, macchiato, espresso, latte, dan mochaccino. Jadi, visi dari PT Salmix Mitra Utama adalah menjadi brand yang paling terpercaya di global coffee industry. Dan misinya itu terdiri dari 3. Yang pertama, mengubah paradigma cara penyajian kopi instan dengan menawarkan kepraktisan kopi celup bercita rasa khas yang tinggi. Yang kedua, menjadi market leader dalam pasar kopi instan. Dan yang ketiga, menciptakan tren baru penyajian kopi untuk gaya hidup dinamis dan modern. Jadi, organisasi struktur dari PT Salmix Mitra Utama yang tertinggi dipegang oleh pemilik dan terbagi menjadi 4 departemen. Yang pertama ada producing, dan di bawah producing itu terdiri dari material provider, pengolah kopi, dan penyiap packaging, dan juga ada marketing yang bertugas untuk pemasaran produk, accounting dan admin, serta kurir. Yang keempat adalah mengenai strategi cost management. Nah, ini adalah penggunaan data biaya untuk mengembangkan dan mengidentifikasi strategi yang unggul yang akan menghasilkan keunggulan yang berkelanjutan. Dan yang kelima ada inventory management. Ini terdiri dari CIT dan CIC, di mana keduanya ini mempunyai sifat yang saling bertolak belakang. Dan yang ketujuh ada land production, productivity measurement. Nah, itu adalah pendekatan yang didesain untuk meniadakan buangan dan memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Yang keempat adalah budgeting, yang memainkan suatu peranan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Selanjutnya, bab 3 ada transaction and report. Yang pertama adalah chart of account pada PT Salmix. Setelah itu ada transaction pada bulan April dan juga transaction pada bulan Mei. Setelah itu kita ada adjustment bulan April dan juga bulan Mei. Ini adalah jurnal bulan April sesuai dengan transaction yang tadi sampai dengan 30 April 2020. Setelah itu ada jurnal bulan Mei sama dengan bulan April, ada 30 sampai 30 Mei 2020. Setelah itu sesuai dengan yang dihitung di production pada PT Salmix, didapatkan DM per unitnya, direct labor calculation-nya, overhead cost-nya, dan total production cost-nya. Setelah itu ini adalah adjustment pada bulan April dan juga pada bulan Mei sesuai dengan jurnal yang adjustment yang sebelumnya. Setelah itu ada report. Reportnya juga sesuai dengan bulannya, ada bulan April dan juga bulan Mei. Jadi pada bulan April kita ada statement of cost of good manufacture yaitu 22.250.050 dan statement of cost of goods sold-nya sama 22.250.050. Setelah itu income statement-nya. Di sini kita dapatkan income-nya 6.079.950. Setelah itu ada financial position statement pada bulan April yaitu current asset-nya 130, total asetnya 130.879.950. Begitu juga dengan total liabilities dan equity-nya. Setelah itu report bulan Mei sama dengan bulan April, ada statement of cost of good manufacture pada bulan Mei yaitu cost of good manufacture-nya 12.509.167. Begitu dengan juga statement of cost of goods sold-nya. Setelah itu kita dapatkan income statement-nya yaitu net income-nya 9.480.833 pada bulan Mei. Dan juga ada financial position statement pada bulan Mei yang dimana total current asset dan total asetnya dengan total liabilities dan equity-nya yaitu 141.060.783. Nama saya Natalia Harini dengan NPM 184213. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan hasil dari laporan PT Salmix. Selanjutnya analisis laporan keuangan di bulan April. Jadi net profit margin di bulan April itu sebesar 15,5% dengan income sebesar 6.079.950. Dan di bulan Mei net profit marginnya adalah 28,55% dengan income 9.480.833. Selanjutnya itu perbandingan laporan keuangan April dan Mei. Budgetingnya untuk sales budget, sales unitnya di bulan April itu lebih besar daripada di bulan Mei, sedangkan unit sales price di bulan April lebih kecil daripada di bulan Mei, sehingga total sales di bulan April sebesar 42.400 dan di bulan Mei 34.680. Selanjutnya itu ada production budget, di situ ada unit produce-nya. Oke, selanjutnya itu adalah budgeting. Jadi sini ada kasih tahu kalau unit produce-nya itu sama, terus dia punya cost per pound itu tergantung sama unit produce-nya. Dan dari material per unitnya. Untuk kopi latte itu adalah 2, selainnya sama semua. Jadi di bulan April total purchase cost-nya 26.091.750. Sedangkan di bulan Mei 11.705.080. 11.705.080. Selanjutnya itu ada labor budget. Labor budget di bulan April itu 760.000, sedangkan di bulan Mei 368.000. Jadi lebih kecil karena di bulan Mei itu unit produksinya juga lebih kecil. Jadi dan juga dari labornya sama sehingga membuat dari labor budgetnya lebih kecil di bulan Mei. Selanjutnya itu ada overhead budget. Untuk overhead budget ini variable overhead rate-nya di bulan April lebih besar daripada bulan Mei. Jadi di bulan April itu 500, sedangkan di bulan Mei
hanya 250, sehingga budget of variable overhead di bulan April sebesar 100 dan di bulan Mei sebesar 50, yang membuat total overhead cost menjadi di bulan April 2.400.000, sedangkan di bulan Mei 2.200.000. Oke, selanjutnya itu adalah ending finished good inventory budget. Jadi di sini itu ada kasih tahu kalau variabelnya berbeda-beda tergantung dengan mereknya masing-masing dan materialnya juga beda-beda. Sedangkan budget variabelnya sama, tetap bulan April 100 dan bulan Mei-nya 50. Terus di budget fixed overhead-nya itu untuk bulan April 400.000 dan bulan Mei-nya 300.000. Tergantung ada kopi espresso sebesar 400.000, sedangkan kopi latte sebesar 301.000. Terus selanjutnya itu cost of goods sold budget. Jadi di sini cost of goods sold budget ini yang berbeda itu di overhead-nya. Di overhead-nya itu di bulan April sebesar 500.100, sedangkan di bulan Mei-nya sebesar 500.050. Ya, membuat COGS-nya seperti berikut ini. Oke, selanjutnya itu budgeting di bulan April dan bulan Mei untuk administrative budget. Jadi salary expense, full expense, rent expense, dan semuanya tetap sama kecuali utility expense lebih kecil di bulan Mei. Sedangkan budget income statement-nya di bulan April lebih besar daripada di bulan Mei. Karena di bulan Mei unit produksinya juga lebih kecil, COGS-nya lebih kecil, variabelnya juga lebih kecil. Tetapi untuk gross margin di bulan Mei lebih besar dikarenakan sales-nya keuntungannya lebih besar untuk bulan Mei dibandingkan di bulan April karena marginnya lebih besar, margin of sales-nya lebih besar. Jadi net income di bulan April itu sebesar 6.347.850, sedangkan di bulan Mei 14.371.720. Selanjutnya ada variance analysis, ada direct material variance bulan April dan ini semua di bulan April ada direct material variance, variable overhead variance, direct labor variance, fixed overhead variance. Dan selanjutnya itu yang di bulan Mei ada direct material, variable overhead, direct labor sama fixed overhead variance. Jadi untuk direct labor variance di bulan April ini LRV-nya favorable dan LEV-nya unfavorable. Dan untuk direct material variance di bulan April ini MPV-nya unfavorable dan MUV-nya favorable, variable overhead variance untuk shipping variance-nya favorable, effective variance-nya favorable juga. Selanjutnya itu untuk bulan Mei di variance-nya MPV-nya unfavorable dan MUV-nya favorable. Sedangkan direct labor variance di bulan Mei itu LRV-nya favorable dan LEV-nya unfavorable. Dan variable overhead variance di bulan Mei-nya spending variance favorable dan efficiency variance-nya favorable. Selanjutnya itu adalah break even point. Jadi untuk di bulan April espresso itu 1,62 BIP-nya, sedangkan di bulan Mei itu 0,70. Untuk cappuccino BIP-nya 2,5 di bulan April dan di bulan Mei 1,25, dan mochaccino 4,10 di bulan April dan bulan Mei-nya 0,58. Untuk latte 0,68 di bulan April dan di bulan Mei-nya 0,34. Oke. Berikutnya adalah kesimpulan. Oke, terima kasih. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan laporan ini. Jadi PT Cialmix Mitra Usaha itu adalah perusahaan manufacturing yang bergerak di pengolahan bubuk kopi menjadi kopi. Jadi mereka menggunakan metode activity based costing dan activity based management untuk penentuan overhead, jadi cost itu lebih rendah. Dan kinerja perusahaan ini itu juga sangat bagus dari peningkatan income bulan ke bulan selanjutnya. Terus saya akan menjelaskan sarannya itu adalah perusahaan bisa menggunakan aktiva lancar untuk investasi lainnya, jadi memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Dan keuntungan itu bisa digunakan menjadi pendanaan perusahaan sehingga profit itu bisa meningkat dari bulan dan bulan selanjutnya. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.